Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala aidan, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, DKM beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita semua, dan yang terbaik ini adalah iman dan Islam, hadiah dari Allah, anugerah dari Allah ini harus kita jaga sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Maksudnya adalah sampai datang kematian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk pengikutnya yang setia, amin ya rabbal alamin. Banyak bersolawat, cinta, mahabbah kepada para habaib, karena di dalam diri mereka ini mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun harus mahabbah, dekat dengan para ulama, meskipun mereka bukan habaib, akan tetapi di dalam diri mereka terdapat warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu agama. Al ulama'u warathatul anbiya. Para nabi adalah pewaris, para ulama adalah pewaris para nabi. Kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita sampai halaman 190. Halaman 190 bab berjamaah dan imamah.
imamah. Kalau pakai hamzah imamah berarti imam, imamun. Kemudian kalau pakai ain, imamatun, itu sorban, ya, kain yang dililitkan di atas kepala. Ini sorban, imamatun pakai ain. Kalau sampai salah antara hamzah dengan ain, ya repot. Kaf dengan qaf salah, payah juga. Seperti contoh, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pakai qaf. Di hari nanti, di hari kiamat, harta anak-anak tidak bisa memberikan manfaat kepada kita semua kecuali seseorang yang datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, pakai qaf, qalbun, dengan hati yang selamat. Kalau membaca qaf diganti kaf, fatal itu. Jadinya biqalbin salim, pakai kaf, maknanya adalah anjing. Kecuali orang yang datang nanti dengan membawa anjing yang selamat, anjing yang sehat. Waduh, nih, jadi berubah sedikit saja, ini fatal maknanya. Maka penting kita untuk ngaji Quran. Ya paling tidak qaf tidak dibaca kaf, hamzah tidak dibaca ain atau sebaliknya. Atau ayat yang tadi saya baca ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Ini khashi'in, ya. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini kalau khashi'in, ainnya diganti hamzah, seperti ayat yang lain, kunu qiradatan khasi'in. Yahudi dahulu dikutuk oleh Allah menjadi kera. Kunu, jadilah kalian qiradatan, kera-kera, khasi'in, pakai sin kecil, pakai hamzah, kera-kera yang hina. Ini kalau membacanya pakai sin besar tambah ain di belakangnya, qiradatan khashi'in. Waduh, jadilah kamu kera-kera yang khusyuk nanti. Nah, ini penting kita untuk ngaji Al-Quran. Dan alhamdulillah di masjid kita ada juga kajian mengenai tajwid atau Al-Quran. Alhamdulillah. Setidaknya kalau toh kita nggak bisa, nggak ada kemampuan, sudah gugur daripada kewajiban kita untuk taklim, untuk ngaji. Jadi nanti kalau di hadapan Allah Ta'ala ditanya, kamu ngaji enggak Al-Quran? Ngaji ya Allah, tapi kok bacanya masih salah ya Allah. Ini kita masih bisa menjawab, aku udah berusaha ngaji ya Allah, aku sudah taklim, tapi memang kemampuan pas-pasan, ya sudah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak taklim, enggak ngaji, ini enggak ada maaf dari Allah. Halaman 190, nomor hadis 425. Wa anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kembali kepada hadis sebelumnya dari Abi Hurairah. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Dan daripadanya, yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat salat atas munafikin, orang-orang munafik, ialah salat isya dan salat fajar atau salat subuh. Dan jika mereka tahu ganjaran pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka datang kepada keduanya walaupun dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Kami ulangi. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat salat atas munafikin ialah salat isya dan salat fajar. Dan jika mereka tahu ganjaran yang ada pada keduanya, niscaya mereka datang kepada keduanya walaupun dengan merangkak. Hadis muttafaqun alaih. Keterangan yang pertama, dengan beralasan hadis ke-423 dan lainnya yang semakna dengannya, sebagian daripada ulama memberikan fatwa bahwa berjamaah itu hukumnya wajib. Madhab Imam Abu Hanifah. Biasanya Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka itu madhab Imam Abu Hanifah. Ini. Jadi anak-anak muda pada nongkrong dengar azan ke masjid semua. Kalau pakaian anak-anak muda standar seperti pakaian anak muda kita ini, ya pakai celana jeans, pakai kaos. Tapi ketika dengar adzan semuanya ke masjid. Jamaah di sana itu hanya satu kali, nggak ada dua kali seperti kita. Tadi udah ada yang sholat berjamaah, ya. Kemudian nanti kalau madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, nggak ada sholat berjamaah dua kali di masjid. Jadi di luar masjid yang ketinggalan. Ya, tertib sekali mereka untuk urusan sholat jamaah. Kalau kita ini datang, ya, ada yang masbuk, selesai nanti ada lagi yang datang sholat berjamaah, ada lagi dua orang terus. Kalau sana nggak boleh. Ketinggalan yang nggak boleh di masjid, di luar. Tertib sekali, luar biasa. Yang kedua, tetapi menurut hadis ke-421, 422, 423 dan menurut hadis Bukhari yang tidak tersebut di sini, yaitu sabdanya, orang yang paling besar ganjarannya di dalam urusan salat ialah orang yang paling jauh perjalanannya ke sholat itu. Al-ab'adu fal-ab'adu, yang paling jauh. Kemudian yang paling jauh lagi, yang lebih jauh lagi, a'dhamu ajran minal masjidi a'dhamu ajran, ya. Jadi yang paling jauh, lalu lebih jauh lagi dari masjid, maka pahalanya paling banyak. Waduh. Yang paling jauh siapa di sini?
Nah, saya paling jauh ya. Ya enggak jalan kaki saya dari sana ini. Alhamdulillah ini. Jadi yang rumahnya jauh dari masjid jangan pengen pindah dekat masjid. Yang rumahnya dekat dengan masjid enggak usah juga pengen pindah. Nanti malah ngumpet. Nah, ini yang jadi masalah. Umat hari ini jauh dari masjid rumahnya, bukan malah seneng mendapatkan pahala berjamaah, tapi seneng karena jauh dari masjid, nggak dengar adzan, bisa ngumpet. Nah, naudzubillah ini. Kemudian yang kurang dari itu, dan orang yang menunggu salat berjamaah hingga bersalat bersama imam lebih besar ganjarannya daripada orang yang salat sendiri lalu tidur. Jelas ini ya. Maka berjamaah itu satu sunnah yang sangat kuat, sunnah muakkadah yang sangat kuat, bukan satu syarat wajib ataupun fardu menurut mazhab Syafi'i. Hadis ke-424 itu tidak jelas menunjukkan kewajiban, menunjukkan kepada wajib berjamaah, hanya menunjukkan wajib hadir buat sholat. Bisa jadi mereka itu segolongan dari munafikin yang tidak hadir sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga, maknanya adalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik mereka tetap ke masjid sholat berjamaah. Ini zuhur, asar, maghrib. Ini zuhur nampak ini, kalau nggak ke masjid kelihatan. Asar masih kelihatan, maghrib masih agak terang. Tapi isya dan subuh orang-orang munafik berat. Kenapa? Isyanya sudah gelap. Dan kebiasaan Nabi yang sudah kita pelajari dalam bab wudu ya, dalam awal-awal bab wudu ini atau bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang merusak wudu, di sana ada dijelaskan para sahabat mereka menunggu salat isya berjamaah bersama Nabi sampai kepala mereka tertunduk alias ngantuk. Jadi biasa ini ngantuk itu zaman sahabat pun ngantuk. Jadi kalau sekarang ada yang ngaji ngantuk ya nggak apa-apa ya. Nah, sahabat aja ngantuk, apalagi kita orang biasa kan. Mereka sahabat ini nunggu Nabi keluar untuk melaksanakan sholat sampai kepala mereka tertunduk. Nah, jadi ya nggak masalah itu, ngantuk boleh apa enggak? Boleh, ya masih dapat dikit-dikit lah daripada yang nggak ngaji gitu. Ini. Nah, ngantuk pun ada dalilnya ya. Zaman sahabat pun ngantuknya boleh. Wudunya batal apa enggak? Kalau yang duduknya memantapkan kedua pantatnya, ini semua mantap-mantap ini duduknya, ini tidak batal. Walau nyender, ini walau nyender tidak batal. Bahkan seandainya sandarannya ini diambil, ya. Artinya sandarannya enggak permanen pun tetap tidak batal. Kecuali ketika ustadznya nyindir kemudian kaget, waduh ngantuk.
ya. Pas dia tertidur pules ya, bukan hanya ngantuk, tidur sambil duduk, kemudian dengar iqomah, biasanya sholat Jum'ah, dengar iqomah kaget, pantatnya keangkat, ini batal. Jadi seperti itu. Kemudian orang-orang munafik, mereka berat untuk melaksanakan sholat isya dan subuh, karena sudah gelap sholat isyanya, jadi nggak ketahuan kalau mereka tidak hadir sholat sholat isya. Kemudian subuhnya masih gelap juga, jadi seandainya mereka tidak datang sholat subuh, nggak ketahuan juga. Orang-orang munafik zaman Nabi masih mau sholat berjamaah. Hari ini orang-orang Islam, bayangkan, orang-orang Islam bahkan mungkin ini silahkan koreksi keluarga masing-masing, nggak perlu ngoreksi keluarga orang lain. Bahkan mungkin keluarga kita juga belum bangun, ada yang belum bangun. Ini padahal orang Islam yang disebutkan oleh Nabi asqalus salati alal munafikin, ya, salat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Nah, kalau hari ini bukan hanya orang munafik, ya, asqalus salati alal muslimin yang pada malas ini, ya. Salat yang paling berat untuk orang-orang yang malas salat, ya, salat subuh sama isya. Isyanya capek habis kerja, ya. Kemudian ketemu anak istri, istirahat, ada adzan isya, berat ke masjid, ya. Tidur sampai subuh. Subuhnya bangun ini juga berat, lagi lelap nyenyak dalam tidurnya, berat. Ini perbandingannya ini, ya. Berarti zaman sahabat itu luar biasa, para sahabat itu imannya luar biasa, ya. Buktinya orang munafik saja masih mau pergi ke masjid sholat berjamaah, apalagi sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang beriman waktu itu, luar biasa. Kalau kita berbicara munafik ini bermuka dua, lain di bibir, lain di hati, tukang provokasi, provokator, ya, apalagi bahasanya, ya. Jadi datang ke si A ngomongin si B, datang ke si B ngomongin si A, cari aman. Ada nggak hari ini? Banyak. Kalau nggak ada berarti Al-Quran bohong. Karena Al-Quran ini akan ada sampai hari kiamat, berlaku hukum Allah dalam Al-Quran. Kalau kita membuka surah Al-Baqarah, pertama dibuka Al-Baqarah ini langsung membicarakan 3 golongan. Yang pertama orang-orang beriman, dari Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima. Kan isinya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman, mukminin, sampai wa ulaika humul muflihun sampai 5 ayat. Ini Allah berbicara mengenai orang-orang beriman. Jelas orang beriman ini jelas, sebagaimana perkara halal ini jelas. Al halalu bayyinun
yang halal itu jelas. Kemudian ayat berikutnya 2 ayat 6 sama ayat 7. Allah berbicara innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini jelas yang enggak beriman kepada Allah. Ayatnya jelas. Sebagaimana wal haramu bayyinun, kata Nabi. Perkara haram itu jelas. Kemudian yang ketiga ada yang enggak jelas. Abu-abu, ada yang enggak jelas. Yakni ayat ke-8 surah Al-Baqarah sampai seterusnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman, yakni golongan orang-orang munafik. Sampai hari kiamat orang munafik akan ada terus. Kemudian kalau ada orang Islam yang enggak pergi sholat berjamaah isya ataupun munafik, terus mau kita sebut ada orang Islam yang tidak menunaikan sholat berjamaah isya dan subuh, apakah kita akan menyebut mereka munafik? Padahal orang munafik zaman dahulu masih sholat berjamaah. Terus mau disebut apa ini? Kan repot ini. Kalau kita ngomong langsung, ente sholat subuh enggak berjamaah di masjid? Enggak. Wah, munafik ente. Ya jangan. Enggak boleh menuduh orang lain munafik. Hari ini tuh susah untuk membedakan. Hari ini umat Islam ketempelan, kerasukan sifat-sifat munafik. Ini ya. Kalau kita langsung menjustis, menuduh ya, ini pokoknya yang enggak sholat isya berjamaah, enggak sholat subuh berjamaah, ini lebih dahsyat dari munafik. Waduh. Terus kalau bukan munafik terus apa? Kafir? Ya enggak. Munafik juga enggak. Muslim yang malas. Paling kan terus gitu. Kalau kita menuduh munafik, Rasul melarang ini ya. Orang yang mengatakan orang lain munafik, kafir. Kalau ternyata yang dituduh ini dia bukan munafik, bukan kafir, maka 1 jari kepada orang lain, 3 jari kemana? Kepada kita. Ya. Maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satunya, yakni kita yang menuduh orang lain munafik ataupun kafir. Zaman Nabi itu enggak ada. Nabi menuduh langsung ya, menyebutkan si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Hanya Nabi ngasih bocorannya kepada sahabat Nabi, 1 orang saja ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau punya daftar munafikin, orang-orang munafik zaman Nabi. Itu enggak diviralkan ya, terus di-share ke grup lain, ini daftar munafik, enggak ada ya. Hatta Sayyidina Umar ini nggak dikasih tahu sama Nabi, ya, nggak dikasih bocoran sama sahabat Hudzaifah. Sayyidina Umar mengatakan, wahai sahabat Nabi Hudzaifah, salah satu pegawaiku ini, ya, pejabat yang aku angkat, ada nggak yang munafik? Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, ada wahai Khalifah. Tapi enggak disebutkan namanya. Cari sama Khalifah Umar. Dapat. Nah, kira-kira si fulan. Benar.
Bener nggak? Bener. Sampai demikian. Sayyidina Umar nggak mau sholat jenazah kalau sahabat Hudzaifah nggak ikut hadir sholat berjamaah, sholat jenazah. Takut kalau yang disolati adalah orang munafik. Luar biasa. Nabi nggak pernah nuduh si fulan langsung. Ya, kita juga jangan demikian. Hanya ada tanda-tandanya, baik yang disebutkan oleh Nabi maupun disebutkan dalam Al-Quran. Ya, salah satu tanda dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya baca, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat ini amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Orang munafik ini dalam ayat yang lain surah An-Nisa 142, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, maka mereka melaksanakan dengan penuh kemalasan, enggak semangat ketika melaksanakan salat. Ini tanda-tanda ciri-ciri munafik. Melaksanakan sholat masih berat, ya. Yura'unan nas, terpaksa sholat, dia akan riak pamer. Na'udzubillah ini, ya. Berarti sifat orang munafik yang ada di dalam Al-Quran hari ini merasuk, nempel kepada orang-orang Islam. Semoga kita dihindarkan dari penyakit ini, amin ya rabbal. Ya, Nabi ngasih solusinya bagaimana supaya terhindar dari penyakit munafik. Usahakan sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Jadi begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar 40 hari. Ya, maka akan dihindarkan dari penyakit munafik. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ati. Al hadis. Ya, insyaallah ya, itu solusinya. Kalau yang disebutkan oleh Nabi, ya, wa idza hadasa kadzaba, kalau ngomong ini dusta perkataannya, nggak benar ngomongnya. Wa idza wa'ada khalafa, kalau janji dia ingkar. Wa idza tumina khana, diberikan amanah tanggung jawab, khana, berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya. Intinya adalah kita nggak boleh menuduh seseorang ini munafik. Hanya kalau dia punya tanda-tanda berarti dia ketempelan ciri-ciri munafik. Sifat munafik nempel merasuk ke dalam dirinya. Wala'iyadu billah, kalau sampai mati tidak bertobat, jangan-jangan digolongkan kepada orang-orang munafik. Semoga Allah Ta'ala hindarkan kita semua dari sifat munafik ini. Kemudian waqad khassasa ar-rasul hataini salataini al-isya wal fajr liquwwati da'i ila tarki huduril jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dua salat ini. Dua salat ini berat untuk dilaksanakan. Karena ya semacam tadi itu alasannya. Seperti tadi. Berat pulang ke rumah ketemu anak istri lagi asik ngobrol, cerita tadi di kantor seru, dengar adzan isya berat. Apalagi ada tamu ngasih job. Kalau ada debt collector ya mendingan ke masjid ngumpet. Tapi kalau ada yang ngasih job bentar dulu. Sholat subuh juga demikian, lagi enak kumpul sama anak istri, lagi nyenyak tidur sama istrinya, dibangunin sholat subuh berat. Ya, alhamdulillah kita termasuk yang ringan melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah.
lillah. Tapi jangan merasa, saya ini khusyuk. Enggak. Karena sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Saya enggak merasa berat dengan sholat, berarti saya termasuk orang yang khusyuk. Waduh, berat juga itu. Ya. Alhamdulillah ya Allah, berarti aku sudah ada tanda-tanda khusyuk. Ditingkatkan lagi gitu. Enggak perlu dikasih tahu ke orang lain. Aku ini sudah khusyuk sholatnya. Ya, dengar adzan langsung ke masjid. Dengar adzan ke masjid. Ya, ditanya sholat duha berapa rakaat? Sholat duha itu apa? Begitu. Aduh, ini berat juga ya. Nih, jadi kita harus belajar terus meningkatkan kualitas mutu sholat kita, sehingga makin hari makin bertambah umur kita, ya, tahunnya juga makin bertambah. Sekarang 2023, otomatis umur kita bertambah, kontrak jatah umur kita berkurang. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, berapa tahun lagi kita hidup. Kita harus perbaiki amaliyah kita. Semakin umur bertambah, semakin bertambah pula derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hathu ala khuduri salatayil isya wal fajr ma'al jamaah fil masjid. Jadi hadis tadi secara fikih hadisnya ini memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa hadir sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Walau habwan, meski harus merangkak. Jawazul tikabil masyaqqat lil husuli alal ajri. Ya. Meskipun ini dianggap udzur kalau sakit, kita memaksa diri kita untuk ke masjid itu nggak masalah. Ya. Lumpuh, bisanya duduk di kursi. Usaha tetap berusaha ke masjid itu nggak masalah. Ini meskipun udzur, nggak ke masjid ini udzur. Tapi kalau kita tetap maksa saya harus ke masjid nggak masalah. Kalau kita lihat di media sosial ada orang buta, ya, dia tarik karena dekat ya, rumahnya ya lumayan jauh tapi ya masih agak dekat, masih dengar suara adzan. Ini nanti hadis berikutnya. Dia akan tarik tali dari masjid sampai ke rumahnya. Ya. Jadi dari rumahnya pokoknya pegang tali, tahu-tahu sampai masjid. Lah kalau orang kita hari ini ada yang narik tali dari rumahnya ke masjid, dipindah kadang ke pasar malah, ya, dikerjain ini kalau orang-orang kita. Mereka enggak. Bahkan ada yang nggak punya kaki ya, sholatnya gantung pakai tangan gini, masya Allah. Kita yang masih sehat kadang masih males ya. Ya. Makanya saya kalau lihat ada yang sudah sepuh-sepuh ini sholat di atas kursi, alhamdulillah. Artinya meskipun di atas kursi sholatnya masih mau ke masjid, alhamdulillah. Gitu aja. Kemudian at-tahdhiru minat tasyabbuhi bil munafiqina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras supaya kita ini tidak bertasyabbuh, tidak menyerupai orang-orang munafik dalam setiap aspek kehidupan kita. Apalagi sampai menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani. Munafik saja kita dilarang menyerupai mereka. Berarti kalau kita nggak hadir sholat subuh berjamaah di masjid, sholat isya juga nggak di masjid berjamaah, menyerupai orang-orang munafikin. Alhamdulillah. Cukup kajiannya satu hadis. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua. Seandainya mereka tahu pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah,
la atauhuma, maka niscaya mereka akan mendatangi keduanya walau habwan, meskipun harus dengan merangkak seperti anak kecil yang merangkak. Insyaallah ya. Boleh kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu dulu, ada enggak? Nggak ada? Silakan Bapak-bapak. Masih 10 menit lagi nih. Dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, tadi di awal tausiah menyinggung tentang apa, di dalam masjid tidak ada yang berjemaah 2 kali. Seperti di Indonesia ini kan udah biasa. Barangkali bisa dijelaskan sedikit. Oh, ya. Terima kasih. Jadi kami tadi menyinggung mengenai madhab Hanafi, ya. Mereka untuk urusan sholat berjamaah ketat, ya. Pokoknya di masjid hanya 1 kali diperbolehkan sholat berjamaah. Kalau ketinggal ya di luar. Itu madhab Hanafi yang mayoritas dipakai di India, Pakistan, Bangladesh, Burma ataupun Sri Lanka. Itu madhab Hanafi. Dan di India ternyata ada yang bermadhab Syafi'i di kota Malaibari. Wah, itu jauh sekali, bisa 3 hari 4 malam kalau nggak salah perjalanannya. Itu mereka bermadhab Syafi'i. Bahkan kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, kitab Fathul Mu'in, ya, kelas 4 atau kelas 5 di pesantren-pesantren, kitab kuning, itu karangan orang India, Syekh Zainuddin Al-Malaibari, orang India yang ngarang. Kalau kita di Indonesia rata-rata bermadhab Imam Syafi'i, meskipun nggak ngerti Imam Syafi'i itu siapa. Kalau Imam S. Arifin mungkin kenal semua, ya kan? Tapi kalau Imam Syafi'i siapa? Kadang nggak kenal. Tapi itu menjadi acuan daripada ibadah kita, bermadhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau bermadhab Imam Syafi'i ini untuk urusan jemaah agak longgar. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian berulang kali dipakai sholat berjamaah pun boleh. Ini selesai sholat berjamaah, nanti datang lagi satu rombongan sholat berjamaah, gantian dipakai untuk sholat berjamaah. Masjid-masjid di Indonesia ini tidak masalah karena bermadhab Syafi'i, meskipun tidak paham 100% atau bahkan berapa persennya, ini nggak apa-apa. Sehingga kamu ibadahnya pakai madhab siapa? Oh, madhab apa itu madhab? Waduh, kadang nggak tahu. Kamu kunut apa enggak? Saya kunut. Oh, Syafi'i. Waduh, kamu pakai tahlil enggak? Ya? Oh, Syafi'i. Gitu. Bisa dipahami? Ya, di Indonesia nggak masalah ini. Datang orang bahkan sholat sendirian, nggak masalah. Ketinggalan dia sholat berjamaah, buat sholat berjamaah sendiri, ya. Ataupun bahkan dia nggak sholat berjamaah, sholatnya sendiri, nggak masalah. Ini luar biasa ini, ya. Cukup? Ada lagi yang lain? Tengah? Sebelah kiri? Pak biasanya nanya. Sebelah tengah Ustaz. Ustaz, Nggih. berkaitan dengan sholat wajib kita Pak, bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Nah, kemudian ada mungkin karena sesuatu, contoh misalnya kita subuh, tahu-tahu hujan besar datang, dan di rumah mungkin tidak ada payung, sehingga kan jadi absen saya ini. Kira-kira menurut pendapat Ustaz bagaimana? Ini
Jadi yang mengatakan wajib sholat berjamaah ini kan madhab Hanafi juga. Kalau dalam madhab kita memang sunnah muakkadah. Ya. Selain fardu kifayah ini harus ada orang yang sholat berjamaah di masjid. Ya. Ini fardu kifayah madhab Syafi'i. Kemudian sholat berjamaahnya sendiri ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Sekarang, wah saya pengen yang wajib sajalah sholat berjamaah biar sergap ke masjid. Satu ketika kita nggak bisa datang ke masjid. Alasannya kenapa? Hujan lebat, mantol nggak punya, mobil nggak ada, payung juga nggak ada. Daun pisang, kan memori daun pisang nggak ada. Siapa yang nanam pisang di sini? Ya, daun mangga ada, tapi kan nggak bisa. Ya, jas hujan nggak punya, pokoknya nggak punya semua itu. Ya udah, termasuk udzur apa enggak? Termasuk a'darul jamaah. Bahkan kalau dalam fikih nanti kita pelajari ada sholat jamak bil mator. Ini. Kita bisa sholat jamak zuhur, asar atau maghrib, isya karena hujan. Hujannya jadi terus nggak reda. Ya, kita nunggu ya Allah nggak reda-reda ini sampai bisa sholat jamak di rumah. Tapi bil mator. Syaratnya jelas kita nggak ada kemampuan ke masjid. Kalau ke masjid pokoknya kita basah kuyup atau bisa jatuh dan lain sebagainya. Sudah nggak ada cara ke masjid, boleh sholat di rumah. Ini sudah darurat sekali. Bahkan dalam fikih ada kata-kata jamak bil mator. Sholat jamak bukan hanya ketika safar, tapi ketika hujan lebat, sholat jamak di rumah. Ada nanti dalam bab fikihnya sholat jamak. Atau dalam udzur sholat berjamaah. Ini nggak tahu tahun depan atau masih tahun 2003 kita membahas bahwa alam itu karena masih agak jauh. Bisa dipahami ya? Jadi seandainya ya, kita sudah berusaha ya Allah, meskipun menurut madhab Syafi'i ini bukan satu kewajiban sholat berjamaah, tapi menurut diri saya ya Allah, saya berusaha untuk mewajibkan diri saya pribadi. Nggak masalah ya, nggak masalah. Satu ketika nggak bisa hadir karena udzur, maka tidak berdosa. Ya, bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Sebelah kiri. Pas. Udah, cari yang pas-pas saja ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga hadis ini berkesan untuk kita semua. Dan ingat pelajaran yang paling penting ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum atau yuhsyaru ma'ahum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan digolongkan kepada kaum tersebut atau akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Semoga kita mahabbah tasyabuh kepada para sahabat, para siddiqin, para ulama, para aulia, para habaib, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.